Anjuran: gunakan headphone untuk suasana yang lebih mencekam. Halo, selamat malam Tigerans. Selamat berjumpa kembali bersama gua di episode yang berikutnya, yaitu season ke-6, episode yang ketiga. Nah, kali ini kayaknya gue bakal bawain 2 cerita lagi nih. Cerita horor yang pertama, gua mulai aja kalau gitu ya. Suatu malam di akhir pekanan gerimis, Rifan yang tengah bosan berdiam diri di kosnya memutuskan untuk menginap di rumah temannya, Andi. Kebetulan malam itu keluarga Andi sedang tidak di rumah, pulang kampung ke rumah kakek neneknya. Sedang asik duduk-duduk usai main Mobile Legends selama 2 jam di ruang tamu, rasa bosan kembali mendera Rifan. Ia kemudian bicara kepada Andi. "Di, punya cerita nggak yang bisa di-share? Boring parah nih," kalau Rifan sambil menyibak-nyibak rambut gondrongnya. "Cerita apaan? Gak punya. Ini belajar bahasa Jepang lebih seru," balas Andi. Dia asik mengetikkan huruf berbahasa Jepang di kolom chat WA-nya. "Apa kek? Kalau enggak, kita keluar aja gimana? Beli martabak gitu. Biar aku yang bayar," ucap Rifan lagi. "Enggak ah, udah malam gini. Serem," balas Andi dengan gaya cuek dan bergidik ngeri. "Serem apaan? Dasar penakut lu. Palingan setan tuh yang takut ngeliat tampang lu," ujar Rifan kesal melihat laga Andi. "Lah, beneran serem cu," jawab Andi menatap Rifan dengan sorot mata meyakinkan. "Lu mau gue ceritain sesuatu nggak? Asli, ini kejadian nyata," Andi bicara dengan nada serius. "Katanya nggak punya cerita apa-apa," bantah Rifan lagi. "Enggak, ini seriusan nih, beneran. Kejadian nyata. Abangku yang ngalamin beberapa minggu lalu." Andi mengatur posisi duduk dan memulai ceritanya. Malam itu, abangku pulang dari rumah temannya sekitar jam 1 malam. Sesampainya di rumah, dia memasukkan motornya ke dalam garasi rumah yang posisinya nyambung dengan gudang. Waktu itu lampu gudang lagi rusak. Jadi sumber cahaya di gudang berasal dari lampu yang di dapur doang, hanya samar-samar. Setelah selesai memarkir dan mengunjung motor, abangku tuh lanjut berjalan ke arah dapur untuk masuk ke dalam rumah. Namun, sebelum sampai di pintu dapur, dia melihat ke gudang. Dan ada mukena yang menggantung di dinding. Kata abangku waktu itu, mirip mukenanya ibu. Karena di rumah ini kan satu-satunya perempuan ya, cuma ibu. Biasanya nggak ada mukena di gudang, pikir abangku waktu itu. Tanpa pikir panjang, abangku memutar langkah ke arah gudang dan menjangkau itu mukena. Nah, pas dia memegang mukena, kok ada rambutnya? Panjang lagi. Ternyata yang dipegang abangku itu bukan mukena, tapi ternyata dia megang kepala kunti. Dia lepaskan kepala itu, terus dia langsung lari masuk ke dalam rumah. Kata abangku waktu itu, dia kayak megang kepala orang beneran, Van. Dan sejak kejadian itu, abangku gak pernah lagi pulang larut malam. Andi mengakhiri ceritanya. Rifan refleks beringsut ke arah Andi yang duduk di pojok sofa. "Sekarang abangmu mana?" tanyanya dengan tatapan khawatir ke seisi rumah. "Abangku ikut pulang kampung. Ngantar, nyetirin orang tua kami," jawab Andi. "Bro, aku pulang ke kosan aja ya. Perasaanku gak enak nih."
Rifan siap-siap berdiri. Andi kaget mendengar ucapan Rifan dan langsung menarik ujung bawah kaos temannya. Lah, aku gimana, Van? Masa di rumah sendiri? Tanya Andi dengan nada tak terima. Ya derita lu. Siapa suruh tadi ceritain yang horor-horor? Rifan menaikkan nada suaranya. Cerita kedua. Pada suatu malam yang gelap gulita, 5 orang remaja sedang berkumpul di sebuah rumah kosong. Mereka adalah Angga, Aulia, Bagas, Bening, dan Caca. Mereka sedang bermain jelangkung, sebuah ritual mistis yang konon dapat memanggil arwah dari alam baka. Angga adalah orang yang paling bersemangat untuk bermain jelangkung. Dia sudah lama ingin mencoba ritual ini, tetapi teman-temannya selalu menolak. Namun, malam itu, Angga akhirnya berhasil membujuk teman-temannya untuk ikut bermain. Mereka membuat boneka jelangkung dari batok kelapa dan tongkat kayu. Kemudian, mereka mengucapkan mantra untuk memanggil arwah. Jelangkung-jelangkung, di sini ada pesta kecil-kecilan, datang terjemput, pulang tak diantar. Boneka jelangkung itu mulai bergerak-gerak. Mereka semua terkejut dan ketakutan. Apakah ini benar-benar arwah? Tanya Aulia dengan suara gemetar. Aku tidak tahu, jawab Angga. Tapi kita harus segera menghentikannya. Mereka mencoba menarik boneka jelangkung itu, tetapi boneka itu tidak mau lepas. Boneka itu semakin bergerak-gerak dengan liar. Ayo kita lari, teriak Bagas. Mereka semua berlari keluar dari rumah kosong itu. Mereka tidak berani melihat ke belakang. Keesokan harinya, mereka semua berkumpul kembali untuk membicarakan apa yang telah terjadi. Mereka masih tidak percaya bahwa mereka telah memanggil arwah. Aku yakin itu bukan arwah, kata Bening. Mungkin itu hanya ilusi. Tapi bagaimana boneka itu bisa bergerak sendiri? Tanya Caca. Mereka tidak bisa menemukan jawabannya. Mereka hanya bisa berharap bahwa itu hanya sebuah kebetulan. Malam itu, Angga kembali ke rumah kosong itu sendirian. Dia ingin menyelesaikan apa yang telah mereka mulai. Dia kembali ke tempat mereka bermain jelangkung, dan dia menatap boneka jelangkung itu dengan ngeri. Aku tidak takut padamu, kata Angga. Aku akan menghentikanmu. Dia mengambil boneka jelangkung itu dan melemparnya ke api. Boneka itu terbakar dengan cepat. Angga berjongkok di depan api dan menatapnya dengan penuh tekad. Aku bersumpah, aku akan menghentikanmu, kata Angga. Aku akan melindungi teman-temanku. Sejak saat itu, Angga tidak pernah lagi bermain jelangkung. Dia tidak ingin mengalami hal yang sama lagi. Namun, dia tidak pernah melupakan apa yang telah terjadi. Dia selalu merasa ada yang selalu mengawasinya. Angga benar-benar berhasil menghentikan arwah itu. Arwah itu terbakar bersama dengan boneka jelangkung. Angga merasa lega dan bahagia. Dia yakin bahwa dia telah melindungi teman-temannya. Namun, kebahagiaan Angga tidak berlangsung lama. Sebulan kemudian, Angga mulai mengalami kejadian-kejadian aneh dan mengerikan. Dia sering mendengar suara-suara yang tidak ada, melihat sosok-sosok yang menyeramkan, dan merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Angga tidak tahu apa yang terjadi. Dia mulai merasa takut dan putus asa. Dia tidak tahu bagaimana cara menghentikannya. Suatu malam, Angga sedang tidur di kamarnya. Tiba-tiba, dia terbangun karena mendengar suara bisikan di telinganya. Aku tidak bisa pergi, bisik suara itu. Kau telah mengunciku di sini. Angga terkejut dan ketakutan. Dia membuka matanya dan melihat sosok seorang wanita berdiri di samping tempat tidurnya. Wanita itu mengenakan gaun panjang berwarna putih. Rambutnya panjang dan hitam. Wajahnya pucat dan matanya kosong. Siapa kau? Tanya Angga. Aku adalah arwah yang kau panggil,
Jawab wanita itu. Kau telah mengunciku di sini dan aku tidak bisa pergi. Angga tidak tahu harus berbuat apa. Dia ketakutan dan tidak bisa berpikir jernih. Tolong, kata wanita itu, bebaskan aku. Angga tidak tahu bagaimana cara membebaskan wanita itu. Dia hanya bisa menatapnya dengan ngeri. Wanita itu pun menatap Angga dengan mata yang penuh kesedihan. Kau telah membunuhku, kata wanita itu. Dan sekarang, aku akan membalas dendam. Wanita itu kemudian menghilang. Angga duduk di tempat tidurnya, gemetar ketakutan. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Tinggarans. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore juga. Kalau kalian dengerinnya di pagi, siang, sore. Oke. Hari ini di episode yang berapa? Yang keempat. Ya kan ya? Di season 6, season baru kita, gue membawa satu cerita. Tanpa berbasa-basi, kepanjangan, gue langsung masuk ke ceritanya ya. Kalau cuma lihat bayangan atau dengar suara-suara asing sih sudah dianggap biasa ya. Tapi yang ini versi nyatanya. Kejadian ini saya alami tahun 2012, sewaktu bekerja di Jogja. Saya tinggal di kosan yang letaknya di tengah kampung, yang terbilang cukup padat karena antar rumah saling berhimpitan. Rumah kos tersebut milik sepasang suami istri yang sudah tua, tapi mereka sangat baik sekali. Rumah kos punya 3 lantai. Lantai atas ada 6 kamar, juga rumah induk kos. Lalu di lantai 2 ada dapur. 1 ruang santai dan 3 kamar berderet menghadap ke pemukiman warga. Nah, saya nempatin kamar tengah. Dan di bawah ada gudang juga 1 kamar mandi. Karena ini kos sederhana, jadi kamar mandi hanya ada 2. Di lantai 3 dan lantai bawah. Kondisinya sebenarnya kurang terurus. Maklumlah karena pemiliknya sudah tua dan lebih mengurus warung makan yang jadi usaha utamanya. Sementara penghuni kos rata-rata mahasiswa semua, hanya saya yang pekerja. Kamar mandi yang di bawah juga sebenarnya nggak layak, cuma seukuran 2 kali 1,5 meter. Dengan lampu temaram, banyak jaring laba-laba yang sudah menghitam, ubin yang sudah pecah di mana-mana. Belum lagi bak mandi yang berkerak dan kloset jongkok yang kusam. Dan yang membuat saya merasa aneh, di dalam kamar mandi ada lukisan yang sudah lusuh. Kalau nggak salah ingat, gambarnya pemandangan dan kuda yang sedang berlari. Saya pikir nggak masalah, toh harga sewanya murah, 250.000 sebulan, dan dekat tempat kerja, hanya 5 menit jalan kaki. Singkat cerita ya, hari itu saya pulang kerja seperti biasa, jam 9:30 malam. Biasanya sampai kosan saya langsung mandi, makan terus istirahat. Tapi malam itu saya terasa capek sekali. Belum sempat ganti baju, cuma lepas sepatu saya rebahan di kasur.
Sambil cek BBM dari teman kerja, kemudian saya sudah tertidur. Tiba-tiba saja saya setengah tersadar. Mata saya terbuka, tapi badan saya rasanya berat banget buat bangun, kayak ada yang nindih. Dan yang membuat saya kaget lagi, saya melihat ada sesuatu sudah berdiri, seolah sedang mengamati saya. Jadi dia berdiri persis di sebelah pintu, membelakangi jendela kamar. Dan posisi kasur saya menghadap ke pintu. Sosoknya seukuran manusia dewasa, bajunya putih lusuh, panjang, menjuntai sampai ke lantai. Dan rambutnya panjang dan kucil sekali. Tapi mukanya tertutup rambut. Saya pikir cuma mimpi. Tapi getar HP di sebelah saya membuat saya yakin bahwa saya nggak lagi mimpi. Dari layar HP, saya lihat teman saya berusaha menghubungi. Dan mata saya melihat jam meja baru menunjukkan pukul 11 malam. Keringat dingin mulai mengalir. Dan jantung saya berdegup kencang sekali. Mata saya kembali ke arah sosok tadi. Belum hilang dong. Yang membuat saya semakin gak karuan. Sosok tadi perlahan maju ke arah saya. Saya berusaha menggerakkan badan saya, tapi tetap kaku. Saya pun berusaha teriak-teriak minta tolong. Tapi rasanya suara pun gak keluar dari kerongkongan saya. Bibir saya gak henti berucap doa-doa. Semakin dekat, sosok itu maju seperti mau menerkam. Saya memejamkan mata saya. Gak lama kemudian, saya mendengar suara gedoran pintu yang kencang dari luar. Pas membuka mata, badan saya sudah bisa digerakkan. Saya bangun dan baju saya basah karena keringat. Saya lihat ke sekeliling kamar. Sosok yang tadi sudah gak ada. Pintu kamar saya masih digedor-gedor. Lalu ada suara. Mas? Mas gak apa-apa kan? Buka pintunya, Mas. Saya bangun lalu buka pintu kamar. Rupanya tetangga kamar kos saya. Kenapa, Mas? Kok tadi teriak-teriak dari dalam kamar? Tanyanya. Nah, jadi teriakan saya tadi kedengeran. Saya pikir suara saya nyangkut karena ketakutan. Gak apa-apa kok. Cuma mimpi buruk aja tadi. Gila saya. Karena saya gak mau bikin orang-orang jadi panik, jadi saya simpan sendiri kejadian yang baru saya alami tadi. Sebenarnya masih gak percaya juga. Perasaan saya campur aduk. Saya balik duduk di kasur masih bertanya-tanya. Yang tadi itu nyata gak sih? Dan HP saya berdering. Teman saya tadi telepon lagi. Mas, kamu gak kenapa-napa kan? Masih aman kan? Saya terheran-heran. Maksudnya apa dia tanya begitu? Perasaanku gak enak dari tadi. Tiba-tiba kepikiran kamu. Soalnya aku ngerasa ada yang jahilin kamu. Wah, seketika saya merasa blank. Gak apa-apa, aman kok. Dan besok paginya pas di kerjaan, teman saya itu datangin saya. Dia merhatiin muka dan mata saya. Benar kan, semalam ada yang datangin kamu ke kamar? Gak usah ditutupin, aku tahu. Saya cuma bengong. Dari mana dia tahu? Ternyata dia punya kelebihan semacam indera keenam. Dia gak pernah cerita kalau dia bisa melihat dan merasa sesuatu yang ganjil. Jadi teman saya itu bilang, di kosan saya memang ada yang nunggu. Ada 2 makhluk astral, disebutnya Kunti sama Genderuwo. Dan mereka ini tinggalnya di lantai 3 rumah kos saya. Padahal nih, teman saya ini belum pernah main ke kosan saya. Tapi dia bisa tahu detail posisi dan kondisi rumah kos saya loh. Masih untung yang nyamperin saya semalam cuma yang Kunti. Cuma mau ngajak kenalan katanya. Misal yang datang yang satu lagi, mungkin sudah beda cerita. Kata dia sih jahat. Semula saya masih belum bisa percaya juga dengan penjelasan dia.
Dan teman saya pun paham kalau saya belum bisa menerima hal itu. Tapi ada satu hal lagi yang akhirnya membuat saya jadi percaya kata-katanya. Misal, suatu malam nanti ada yang datang, entah itu dengan wujud bagus atau wujud sebenarnya, kamu gak usah takut. Dia cuma mau pamitan sama kamu, Mas. Saya kaget banget. Maksud dia di sini yang mau pamitan itu almarhum sahabat saya yang meninggal karena kecelakaan kereta di Pemalang tanggal 2 Oktober 2011. Saya sama sekali nggak pernah cerita sama teman-teman kerja di situ tentang hal ini. Lalu bagaimana dia bisa tahu? Dan benar, beberapa waktu kemudian saya mimpi almarhum sahabat saya datang. Saya ingat banget kita di mimpi itu pakai kaos kembar dan dia minta maaf terus pamit. Wah, wadidaw. Ini punya pengalaman di kosannya, kalau di kosannya itu ada dua penunggu. Gue gak mau nyebutin lah. Ngeri, Tadi ada si Miss K ya, sama Mr. G. Mr. Gen-gen. Ngeri banget loh. Dia tiba-tiba tuh, menurut gue ya, karena mungkin dia gak bebersih, karena dia bilang capek. Sebelumnya gue pernah cerita kan, kalau kita di posisi yang capek banget, letih, kita tuh bisa aja sefrekuensi sama mereka. Masuklah kita ke frekuensi mereka dan bisa melihat, salah satunya dengan cara ketindihan tadi itu. Pas dilihat, aduh, lagi berdiri di sampingnya ya, sambil ngeliatin, enggak, di pintu malah katanya tadi, depan pintu. Ngeri, ngeri banget. Dari itu sebelum tidur, hendaklah hendaklah membaca doa tidur, atau baca Al-Fatihah kayak surat An-Nas kayak yang bisa menjaga kita dari gangguan setan lah, apalah gitu kan. Jangan lupa itu, jangan main asal tidur. Secapeknya kita habis dari luar, hendaklah beberes, cuci muka, sikat gigi, cuci tangan, cuci kaki, cuci ketek tuh biar gak bau. Ya kan, terus ganti baju. Udah, terus baru tidur. Doa dulu baru tidur. Ya kan. Terus tadi di akhir juga temennya ngasih tahu, kan ada yang datengin lo, tapi lo jangan takut. Tahu dari mana ya? Berarti dia kayak tahu dong kalau ada temen yang meninggal. Ya nggak sih? Atau mungkin ada yang ngikutin juga, tapi yang bisa ngeliat tuh si temenan yang punya indra keenam. Terus ngasih tahu, coy, nanti ada yang datang ya. Ada ngeri ya. Agak-agak ngeri jadi orang yang bisa ngeliat kayak gitu sebenarnya. Mungkin aja dia punya pegangan dalam artian ya emang kuat doanya gitu kan, jadi dia bisa kuat juga untuk melihat hal kayak gitu. Oke. Mungkin sekian ya gue berkomentarnya. Oh ya, jangan lupa follow, likes, share episode kita ini dan episode sebelum-sebelumnya di podcast 3 Rans. Kalian juga bisa follow, like, subscribe segala macam di Twitter, TikTok, Instagram, dan YouTube sama 3 Rans. Oke, 3 Rans, bukan pakai 3 Rans ya, 3 Rans. Oke, sampai bertemu di episode selanjutnya. Dadah.